Drama rekap suami pengganti episode 302-308. Justin turun dari mobilnya di dekat Ariana Glow dan setelah memastikan suasana kantor Ariana sepi, Justin memulai rencananya. Saat Justin melihat Yuna keluar dari kantor, Justin mengambil ponselnya lalu dia menelepon Dita sambil memberi kode ke Dita untuk segera memulai rencana mereka. Justin sengaja memposisikan tubuhnya membelakangi Yuna dan langsung berpura-pura menjadi korban Dita dan Dion yang membuat dia terjebak dalam bisnis ilegal. Yuna yang berada di belakang Justin langsung kaget mendengar suara Justin dan Dita. Justin berharap Yuna mendengarkan percakapannya dengan Dita dan memberitahukan ke Ariana kalau Justin adalah korban Dita dan Dion. Ariana cemas melihat Kusuma kumat lagi sakitnya. Sayangnya, Kusuma tidak mau dibawa ke rumah sakit. Ariana pun tidak bisa memaksa. Ariana lalu masuk ke kamarnya dengan wajah galau dan cemas jadi satu. Ariana mengingat kembali permintaan Kusuma yang memintanya memegang Kusuma Group mengingat kondisi Kusuma yang sering kumat sakitnya. Ariana pun jadi dilema, takut tidak bisa memimpin perusahaan. Justin mengajak Ariana berbicara di sebuah restoran. Sesampainya di restoran, Ariana kaget melihat Dita ada di sana. Dita juga terlihat kaget karena Justin membawa Ariana, dan dia jadi merasa terdesak oleh keduanya. Dita lalu kembali berpura-pura dan dengan songong membenarkan apa yang sudah dia dan Dion lakukan sehingga Justin bisa terjerumus ke bisnis ilegal. Dita juga sok menghina Justin yang sudah bodoh karena mencintai Ariana. Justin lalu memohon ke Ariana agar percaya padanya. Dan juga agar diberi kesempatan lagi. Namun saat itu Saka datang. Dengan tegas Saka pun meminta Ariana untuk tidak terpengaruh ucapan Justin karena Saka yakin Justin bekerja sama dengan Dion dan Dita. Dante dan Selin tidak percaya saat menerima kabar kalau Ariana menjadi pimpinan Kusuma Group. Selin mempertanyakan kenapa Ariana bisa menggantikan Kusuma menjadi pimpinan Kusuma Group. Sementara Dante cemas Kusuma Group akan bernasib sama seperti Ariana Glow. Padahal Dante sudah berjuang mengembalikan keadaan Kusuma Group menjadi lebih baik pasca ulah Saka. Selin lalu menenangkan Dante dan bilang kalau Kusuma Group hancur maka Dante bisa kembali dan fokus di Selin Glow. Sementara itu, Anjani sedang menenangkan Ariana yang jadi pesimis setelah pengangkatannya menjadi pimpinan Kusuma Group. Anjani menghibur Ariana dengan mengatakan bahwa apa yang dirasakan Ariana adalah hal normal dan Ariana harusnya senang karena, dengan mengetahui kelemahannya, Ariana jadi bisa belajar dan terus memperbaiki diri lebih baik lagi. Anjani juga menenangkan Ariana dan bilang dia akan membantu dan membimbing Ariana. Ariana pun jadi senang dan sangat berterima kasih kepada Anjani. Tidak lama kemudian, Ariana menerima paket berupa bunga yang sudah rusak. Kusuma dan Ariana sama-sama kaget dan penasaran siapa yang mengirim bunga rusak itu. Saat membaca pesan di paket bunga itu, keduanya semakin kaget karena isinya bukan ucapan selamat tapi pesan yang bilang kalau kehadiran Ariana hanya akan membawa kehancuran bagi Kusuma Group. Sementara itu, Niken dan Choki setuju bekerja sama. Niken membayar Choki untuk merusak reputasi Ariana di Kusuma Group agar Wijaya dan Galvin tidak jadi menyetujui usaha merger Kusuma Group dan Wijaya Group. Choki pun senang karena akan dapat sumber dana lagi dari Niken. Di lain sisi, Dante dan Galvin bersitegang karena Galvin memulai merger tanpa sepengetahuan Dante. Padahal Dante seharusnya menjadi orang pertama yang tahu informasi itu, bukan dari orang lain. Dante jadi berpikir kalau Galvin melakukan merger bukan karena kepentingan perusahaan, tapi karena Ariana sudah menjadi pimpinan Kusuma Group. Buktinya, Galvin tidak melibatkan Dante dalam pembicaraan soal merger itu. Galvin pun meminta maaf dan berjanji untuk melibatkan Dante. Saat Galvin pergi, Saka datang memanas-manasi Dante. Saka juga mengingatkan Dante agar merger itu tidak menjadi bumerang untuk Dante.
Saka lalu menghadang Galvin untuk memastikan apakah ide merger itu karena Galvin ingin mendekati Ariana kembali. Galvin pun menjawab kalau ide merger itu murni bisnis. Mereka lalu adu mulut hingga Galvin mengingatkan kalau Saka yang sudah menduakan Ariana berkali-kali, dan Saka masih berharap Ariana akan terima Saka. Saka kesal, namun saat itu Ariana datang. Saka dan Galvin pun langsung bersikap seakan tidak ada masalah. Beberapa hari kemudian, pernikahan Celine dan Dante dilaksanakan. Akhirnya mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka lalu mendapat bingkisan kado. Saat mereka buka, ternyata kado itu dari Kiara. Kiara menemui Justin untuk memintanya kembali ke Australia, namun Justin tidak mau. Justin malah kesal ketika tahu bahwa Kiara mengirimkan hadiah pernikahan untuk Celine. Kiara pun marah dan mengancam Justin akan menyesal seumur hidup kalau masih tidak mau ke Australia. Di lain sisi, Dante dan Celine tidak tenang setelah menerima kado dari Kiara. Dante lalu meminta Celine tinggal di rumah Anjani agar mereka jauh dari ancaman Kiara. Mereka pun pindah ke rumah Anjani dan disambut senang oleh Anjani. Saat pindahan, kado dari Kiara jatuh. Anjani lalu meminta mereka membuang kado itu. Sementara itu, Ariana sedang meeting dengan Galvin dan klien mereka, tapi file presentasinya hilang. Ariana akhirnya melakukan presentasi secara lisan. Ariana pun minta maaf ke Galvin soal itu. Di lain sisi, Saka melihat sekretaris Ariana sedang bicara dengan Choki secara mencurigakan. Saka lalu membawa Choki dan sekretarisnya ke Ariana. Ternyata yang menghilangkan file adalah sekretaris Ariana atas permintaan Choki yang mengancam keluarganya. Ariana pun kaget saat Choki bilang kalau dia disuruh Dita dan Dion. Ariana dan Saka lalu ngobrol soal Dita dan Dion yang masih bikin ulah di hidup Ariana. Mereka tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Choki. Dinda mengajak Anjani dan Saka belanja, tapi Anjani pamit duluan karena ada urusan. Ketika sedang memilih tas bareng Saka, mereka bertemu Ariana yang juga sedang beli tas. Ariana yang merasa tidak nyaman akhirnya memilih pergi dari toko tas, tapi dia dikejar sama Saka. Dinda pun jadi sangat kecewa ke Saka. Lalu, bagaimana hubungan Dinda dan Saka selanjutnya? Tonton terus Rekap Suami Pengganti di Dapur Verona ya!